been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside. Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas mungkin banyak pertanyaan menyambung masalah yang kemarin mengenai apakah perlu bunga Jawa atau pokok jantan untuk di ladang kita. Sebenarnya penjelasannya adalah mengenai tanaman kelapa sawit itu sendiri yang ditakdirkan Tuhan memilih atau bersifat monoseus atau berumah satu. Artinya bahwa bunga jantan dan bunga betina itu berada dalam satu tanaman. Jadi kalau kita menanam kelapa sawit kemudian isinya bunga betina, semua mintanya bunga betina, pertanyaannya siapa yang mau nyerbukin kan gitu. Sehingga memang Tuhan itu memberikan sebuah takdirnya bahwa tanaman kelapa sawit itu memiliki bunga jantan dan bunga betina itu berada dalam satu tanaman. Yang mungkin terkadang jumlah bunga jantannya berkurang ataukah jumlah bunga betinanya atau berkurang juga banyak jantannya, sehingga banyak para petani kita itu galau untuk menjawab itu. Maka hari ini kita akan membahas itu di tanaman kecil ini yang usianya sekarang adalah 31 bulan, yang alhamdulillah pada prinsipnya pada blok ini sudah mulai dipanen walaupun namanya panen tipis-tipis ya gitu. Oke, langsung kita lihat aja bunganya seperti ini nih. Ini adalah penampakan dalam satu tanaman ya, satu tanaman kita, di mana ini adalah bunga jantannya yang Tuhan itu memberikan luar biasa ini. Kalau kita lurus sedikit ini, penuh dengan serangga penyerbuk ini. Serangga penyerbuk ini di Indonesia luar biasa bagus. Apa perannya ya? Mungkin kalau tidak ada Elaisdibius cameronicus ini maka kita nggak bisa ngomongin produksi. Tapi pada kali ini itu luar biasa. Maka ada hubungannya ketika bunga jantan dan ini ada buahnya yang dihasilkan dari buah betinanya. Di sana ada buah betinanya nih, nongol ini. Nah, kemudian ini ada bunga jantannya. Karena bahwa tanaman kelapa sawit itu memiliki bunga jantan dan bunga betina itu berada dalam satu tanaman seperti ini. Memang tidak banyak, ada dua jenisnya. Ada yang memang kadang bunga jantannya terlalu banyak sehingga bunga betinanya tertekan nggak ada. Kemudian bunga betinanya banyak, bunga jantannya juga nggak ada. Tapi pada prinsipnya padahal kelapa sawit itu adalah monoseus seperti ini. Lah, kalau kita lihat sekali lagi bahwa bunga jantan ini kita perlukan sebagai sumber serbuk sari ini. Kalau kita lihat di sini ini serbuk sarinya nih. Nah, ini serbuk sari ini sudah di adanya serangga penyerbuk. Kalau Elaisdibius cameronicus ini bermain-main di bunga jantan, bermain-main di bunga jantan, dan nanti dia akan menyerbuki di bunga betina. Nah, di bunga betina sana dia akan banyak bermain di situ sehingga penyerbukannya itu sempurna. Sehingga dengan jumlah bunga jantan yang ada ini, kastrasinya setelah 15 bulan ditinggalkan, kita berharap bahwa Elaisdibiusnya itu tetap tinggal. Elaisdibius cameronicus itu tetap tinggal, tetap ada populasinya sehingga akan membantu. Lah, kita bisa bayangkan pada usia 31 bulan saja buahnya udah kayak gini nih. Nah, dan ini rata-rata di sini seperti ini. Sehingga yang harus kita pahami sekali lagi para petani dan para planter semuanya, maka nggak usah galau. Kalau misalnya kita punya bunga jantan semuanya, apakah dia genetik ataukah memang jumlah populasinya ini? Maka pesan saya, jika jumlah bunga jantannya banyak atau terjadi penyerbukannya kurang sempurna, dan itu adalah kita lihat dulu. Maka bahwa kita bersyukur kepada nikmat Tuhan yang luar biasa adalah ketika Elaisdibius cameronicus ini ada nih, yang masih bergerak-gerak itu kecil-kecil seperti itu. Nah, makanya bunga tidak perlu gusar dan tidak perlu risau mengenai hal ini. Sehingga nanti ketika ada Elaisdibius cameronicus dengan dia bermain di bunga jantan, maka dia akan menyerbuki sawit kita itu dengan kondisi yang sempurna. Sehingga janjangan ini memiliki berat janjang rata-ratanya adalah tinggi pada usia nanti di pertama kali panen, harusnya lebih daripada 3,5 kg. Lah, jangan sampai nanti tidak terjadi. Apakah ketika bunga jantan seperti ini itu ada tapi bunga Elaisdibiusnya nggak ada, gimana?
maka bahwa penyerbukannya tidak sampai dalam, spikelet satu spikelet saja tidak ada, maka pembentukan janjangnya hanya 2 lapis atau 3 lapis saja, harusnya sampai ke 4 lapis ke bawah sana. Kalau tidak terjadi spikelet yang terlalu ke bawah sana, ya penyerbukannya jelas nggak bagus. Itu adalah penjelasan kenapa Tuhan memberikan kelapa sawit kita berumah satu, adalah bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu tanaman. Insya Allah sih ini resmi ya, jadi ini adalah penyerbukan yang sah, artinya adalah perkawinan yang sah, bukan nanti berumah satu tahu-taunya selingkuh, bukan. Ini udah nikah ini dalam satu tanaman ini ya. Oke, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi nggak perlu risau dan nggak perlu galau, adalah selamatkan Elaisdibius camerunicus ini untuk membantu penyerbukan di kelapa sawit kita, sehingga produksi kita akan bagus pada titik awal dan sampai titik akhir. Kurangi penggunaan herbisida yang mematikan Elaisdibius camerunicus. Lebih bagus kita menggunakan pengendalian hayati. Terima kasih. Salam planter Indonesia.